jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembah Rohmu yang hidup. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir tanganku. Amin. Yes, Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, mari kami buka hati kami Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Haleluya. Di altarmu menyeru. Buka hati, mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kita di hadapan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Jamahanmu berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Di altarmu menyeru. Buka hati, sekali lagi katakan, buka hati Yesus. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih hidupku. Yesus, Yesus. Di altarmu menyembah, di altarmu Tuhan, di altarmu menyembah, di altarmu Tuhan, di altarmu menyembah. Minta Pendeta Yuniar untuk berdoa untuk penyampaian firman. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sore yang penuh dengan keberkatan, kami boleh ada, kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama yang luar biasa. Dan melalui firman sebentar yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami senantiasa hidup di dalamnya. Karena itu Tuhan, tetap urapan yang luar biasa atas hamba-Mu boleh dan selalu Tuhan boleh menyirami lagi kembali, menyegarkan, mensemangatkan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya hamba-Mu, kami menerima kebenaran yang daripada Allah. Karena itu sebentar Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa urapan ilahi. Mendengarkan sekaliannya, agar kami semua tambah dikuatkan, disegarkan, diingatkan Tuhan. Bahkan kami boleh firman. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan selanjutnya pelayanan Zoom ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hadirat Allah ada melalui pelayanan ibadah bersama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada roh-roh lain yang berusaha mengganggu, apapun bentuknya, kami sehati, kami tolak, singkirkan itu hanya di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menerima firman-Mu, ajaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat sore, selamat petang,
kepada rekan pekerja Kristus di seluruh Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ibadah Jum dalam awal tahun 2022. Di awal tahun 2022 ini menjadi pengingat dan peringatan untuk kita semua. Kalau saya sebut kita, termasuk saya, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya. Kekasih Tuhan. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan judul itu, pengkhianatan. Judulnya saya tambah menjadi pengkhianatan iman. Pengkhianatan iman. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Itu Tuhan kembali berfirman pada saya 2 malam yang lalu. Ingat hambaku, jangan ubah yang harus kamu sampaikan. Itu. Karena jujur saja saya akui. Saya akui Tuhan ini lagunya bukan lagu untuk engkau. Bukan lagunya. Maksud dari kata-kata itu. Saya percaya. Saudara sendiri belum pernah mendengar sebutan pengkhianatan. Belum pernah. Dan kata-kata itu tidak pernah terucap dalam khotbah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi Tuhan buka begitu rupa. Tuhan singkap begitu rupa. Karena pengkhianatan iman, pengkhianatan pengajaran ini tengah booming di mana-mana. Dan korbannya tersangat banyak. Korbannya tersangat banyak. Satu ayat. Kita buka sebagai ayat pertama dalam Injil Lukas. Pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 41. Lukas pasal 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Terus sampai ayat 45. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya. Kasih Tuhan, rekan pekerja. Tuhan Yesus menangis ketika ia dekat dan melihat kota Yerusalem. Tuhan Yesus menangis dan meluncur dari mulutnya firman. Betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tentu Tuhan tidak bermaksud berbicara dengan benda mati, yaitu kota. Ya. Tetapi firman ini ditujukan kepada isinya, kepada penghuninya. Tetapi sekarang, hal itu tersembunyi bagi matamu. Hal itu tersembunyi bagi matamu. Terlepas dari Yerusalem adalah sebuah kota.
Tapi itu kota-kota yang dipilih Tuhan. Kota yang dipilih Tuhan dan di dalam kota itu berdirilah yang disebut Bait Allah. Bait Allah itu kita tahu dibangun oleh Raja Salomo. Sebenarnya yang sangat berkeinginan membangun adalah Daud, sang ayah dari Salomo. Tapi oleh Tuhan dilarang. Dan Tuhan menegaskan, kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun Bait Allah? Tuhan mengatakan, tanganmu berlumuran dengan darah. Sebab Daud, ya, dari start dipilih Tuhan, penuh dengan peperangan. Penuh dengan peperangan. Perang. Ya, korban pertama dari Daud adalah si orang tinggi besar, Goliat. Betul ya? Goliat, orang tinggi besar. Itu korban pertama. Tidak hanya kepalanya yang disabit dengan ketepel oleh Daud, tetapi dipenggal oleh Daud menggunakan pedang dari si Goliat itu sendiri. Itu darah pertama yang mengalir. Kalau darah lain mungkin darah hewan yang Daud buru, mungkin ada darah orang-orang yang jahat ketika Daud mengangon dombanya, itu kita nggak tahu. Nah, dari situ, kemudian Daud direkrut oleh Saul menjadi pimpinan keprajuritannya, pimpinan tentaranya. Dan dari situ pula lah, dan ternyata bukan hanya Goliat, karena bukan satu orang tinggi besar raksasa itu yang Daud lumpuhkan dengan kekuatan Tuhan. Ada Goliat lain, dan juga pasukan Filistin yang lain. Jadi betul kata Tuhan, tanganmu berlumuran dengan darah. Meskipun Tuhan mengizinkan peperangan itu, Tuhan di pihak Daud. Tetapi untuk mengerjakan pembangunan Bait Allah, harus tangan yang kudus. Harus tangan yang kudus. Ya, Daud tidak berdaya. Tapi Daud sudah menyiapkan semuanya. Dan Salomo lah putra Daud yang membangun. Berdiri. Dan memang bukan hanya karena dan lewat Daud kerajaan Israel berkembang. Raja-raja, kerajaan-kerajaan sekeliling dari Israel yang terdiri dari kerajaan-kerajaan penyembah berhala, itu semua dikalahkan. Itu semua ditundukkan. Kerajaan Israel berkembang, makin melebar, makin luas ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Yerusalem menjadi ibu kota dari satu kerajaan yang luas, yang besar. Di tangan Daud, kerajaan Israel menjadi melebar dengan kekuatan tentara, dengan kekuatan fisik, dengan pertumpahan darah. Nah, Daud selesai, Salomo naik. Kepada Salomo Tuhan berikan hikmat. Tanpa lewat pertumpahan darah, kerajaan-kerajaan yang masih melawan tunduk kepada Salomo. Lewat hikmat. Lewat Salomo, Bait Allah dibangun. Dan Bait Allah ini bukan sekedar bangunan fisik, tetapi kan isi di dalamnya. Isi di dalamnya sama dengan tabernakel. Sama. Ada halaman, dan di halaman itu ada dua benda, mesbah bakana dan kolam pembasuhan. Sebelum masuk halaman Bait Allah harus melalui pintu gerbang. Dengan sekian pintu gerbang, yaitu 4 pintu gerbang yang menggambarkan 4 Injil. Dan juga ada setelah dari halaman
ada ruang kedua yang disebut ruang suci. Yang dari ke ruang suci harus melalui 3 pintu yang menggambarkan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ditopang oleh 4 tiang, yaitu 4 Injil. Di dalam ruang suci terdapat 3 benda. Meja roti pertunjukan yang dengan 12 potong roti dan harus tetap selalu 24 jam. Di atasnya itu nyala lilin serta pelita emas. Ya, kaki Dian selalu menyala dengan 7 tiangnya yang menggambarkan kesempurnaan. Nah, luar biasa, dan 7 pelita menyala di atasnya. 7 lilin itu dan tidak boleh mati. Kemudian yang paling depan dekat dengan yang disebut pintu, disebut tirai pemisah antara ruang suci dengan ruang maha suci, ada mesbah dupa dengan 4 tanduk. 4 tanduk. Dan mesbah dupa bicara tentang persekutuan dalam roh, penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang letaknya persis di depan tirai. Nah, di belakang tirai ada ruang ketiga, yaitu yang disebut ruang maha suci. Di sana hanya ada 1 benda, yaitu peti perjanjian. Peti perjanjian dengan tutup. Dan tutupnya itu 2 kerup yang saling berhadapan. Itu dibuat dari emas. Nah, di dalam peti perjanjian kita tahu berisi 3 benda. Berisi 3 benda. Itu tongkat Musa. Nah, kemudian juga tongkat Harun. Dan juga ada lagi mana. Dan juga ada lagi 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Itu di dalam peti perjanjian. Jadi bait Allah yang dibangun Salomo, isi di dalamnya itu kan ruangannya itu sama dengan tabernakel. Dibangun, dan tabernakel itu dibuat oleh tangan Musa. Artinya instruksi Tuhan kepada Musa di Torsina. Dan itu memang peralatan yang masih murni di bait Allah itu hanya peti perjanjian. Kenapa? Karena sesuai dengan ruangan. Peralatan yang lain seperti mesbah bakaran sudah nggak asli. Sudah nggak asli. Kolam pembasuhan sudah bukan asli, tetapi fungsinya sama. Semua yang asli cuma peti perjanjian yang asli. Nah, kekasih Tuhan yang berbahagia, sengaja itu semua dibuat, dan memang Tuhan mau. Tuhan mau sesuai dengan yang Tuhan kehendaki supaya Tuhan hadir. Tetapi firman Tuhan Yesus untuk Yerusalem ketika Tuhan masuk ke kota itu. Apakah sebelumnya Tuhan belum masuk? Sudah. Ini adalah hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Hari-hari terakhir. Sebelumnya Tuhan juga pernah. Tapi ini berbeda sekali Tuhan masuk ke Yerusalem. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, saudaraku, ada apa dengan Yerusalem? Di dalamnya ada bait Allah. Bicara bait Allah itu siapa sebenarnya? Kepada Rasul Paulus disingkat dan ditulislah di pasal 3 1 Korintus dan pasal 6 1 Korintus bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita itu bait Allah. Bait Allah secara fisik sudah tidak ada. Yang tertinggal sekarang dan sedang disembunyikan oleh bangsa Israel adalah peti perjanjian. Itu peti perjanjian. Apakah kandungan di dalamnya masih murni? Mungkin masih murni. Mungkin masih murni. Dan menurut berita, ada katanya di dalam bait Allah. Ada di dalam bait Allah yang sekarang. Mungkin.
Tapi kita nggak pasti. Yang pastinya ya saudara, bait Allah yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Kapan kita menjadi bait Allah? Dijelaskan di pasal 3 1 Korintus dan pasal 6. Saya nggak usah, ya kalau mau baca ayatnya boleh. Yuk, pasal 3 1 Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Silakan siapa yang mau baca. Ayo, boleh? Yuk. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Satu Korintus pasal 3 ayat 16. Ada yang mau baca? Silakan. 1 Korintus 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Ya. Ini siapa ini membaca suaranya? Rosa. Aduh. Oh, Ibu Rosa. Ibu Rosa. Terima kasih Ibu Rosa. Dengan roh Allah diam di dalam kita, maka kita bait Allah. Bait Allah itu kita. Jadi kota Yerusalem tidak akan ada artinya kalau tidak ada bait Allah di dalamnya. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di situ sebagai manusia, hadir sebagai dengan tugas sebagai juru selamat, bait Allah itu isinya masih lengkap. Masih lengkap. Masih lengkap isinya. Masih bagus. Masih bagus bangunan yang dibangun oleh Salomo itu. Masih bagus. Nah, justru karena adanya bait Allah, Yerusalem menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi bahasa Tuhan di dalam ayat Lukas tadi, dan begitu Tuhan masuk ke kota itu dan melihat, Tuhan menangis. Tuhan menangis. Bahkan kata-katanya begitu luar biasa. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Yerusalem sudah berulang kali dikepung. Sudah berulang kali. Ketika Babel mengepung Yerusalem. Kemudian selesai Babel, media Persia mengepung Yerusalem. Selesai media Persia, sebagaimana mimpi dari Nebukadnezar, patung itu. Kerajaan dunia ketiga Yunani mengepung Yerusalem. Tetapi bait Allah tidak diapa-apakan. Lalu kerajaan dunia keempat yang mengepung Yerusalem setelah Yunani itu Romawi. Nah, saat Romawi menguasai, itulah saat Tuhan Yesus hadir. Saat Tuhan Yesus hadir. Nah, nanti menunggu kerajaan dunia kelima yang akan mengepung habis. Akan mengepung habis. Yang digambarkan dalam patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Sepasang kaki dengan 10 jari kaki yang terbuat dari emas bercampur tanah liat. Tanah liat. Yang terbuat dari emas yang bercampur tanah liat. Yang rapuh. Dan ketika batu turun dari atas menimpa tanah, menimpa patung itu roboh. Kekasih Tuhan.
Saat Romawi masih ada. Semua masih lengkap. Nah, Tuhan Yesus sendiri berfirman seperti itu luar biasa. Tetapi isi boleh lengkap. Secara fisik. Boleh lengkap. Secara fisik. Tetapi semuanya tinggal fisik. Semuanya tinggal fisik. Tinggal jasmani. Tidakkah baik Allah itu kita? Yang membuat Tuhan sedih. Yang membuat Tuhan sedih. Kota itu adalah kota yang dipilih Tuhan. Jelas. Anugerah Tuhan melimpah di kota itu. Itu sudah jelas. Anugerah Tuhan melimpah pada bangsa. Ya, bangsa Israel. Itu sudah jelas. Tetapi sayang. Sayang sekali. Bangsa itu menjadi bangsa yang menyembah Tuhan hanya kulitnya saja. Tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Tapi bangsa itu, kenapa sampai jadi seperti itu? Sampai bahasa Tuhan seperti itu, bahwa akan datang musuhmu yang akan menghancurkanmu, mengelilingi engkau dengan kubu dan menghancurkanmu. Saudara, kita tahu Israel kelak akan menjadi bangsa buangan. Akan menjadi bangsa yang sepertinya tidak punya negara. Seperti bangsa yang tidak punya negara. Terbuang ke berbagai negara. Bahkan kita tahu ada usaha dari satu bangsa yang kuat untuk menghabisi Israel. Tapi tidak akan pernah habis. Karena bagaimanapun juga perjanjian Tuhan untuk Israel sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu perjanjian Tuhan. Jadi Tuhan masih bersabar. Tuhan masih memberi kesempatan. Namun, siapa sih yang membuat Israel jadi seperti itu? Yuk kita baca beberapa ayat. Yaitu tentang tokoh-tokoh pengajar firman. Yang disebut Farisi. Ya, yang disebut Farisi. Siapa Farisi itu? Bahasa Tuhan untuk Farisi itu apa? Kita buka. Yang pertama disebut keturunan ular. Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9. Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ya, boleh. Siapa? Atau Tante baca sok. Matius pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ya. Di mata Tuhan, Farisi yang adalah ahli Taurat. Farisi tukang khotbah. Pengajar. Hafal. Menguasai hukum-hukum Taurat. Disebutnya keturunan ular beludak. Bukan sekedar ular. Tapi ular beludak. Ular beludak kita tahu itu ular yang berbisa. Ular tanah. Yang berbisa. Semburannya dan patukannya.
Itu ular tanah, ular berbisa. Dan aneh, mereka datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Aneh. Dan Yohanes Pembaptis menegur mereka, menolak. Kenapa mereka minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ada apa? Apakah betul mereka bertobat mendengar khotbah-khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan? Betul bertobat? Terlalu banyak sekarang mereka yang lihat situasi dan kondisi. Lihat sikon. Oh, ini yang lagi booming tentang ini. Yang lagi booming tentang materi ini. Aku ikut. Jadi seperti bunglon. Cari aman untuk apanya? Ya, untuk perutnya, untuk kantongnya, untuk kursinya, untuk ya disebut oleh secara manusia hari esoknya. Cari aman. Jadi Yohanes Pembaptis langsung tahu. Ketika orang Farisi ini datang, dan orang Saduki, kita tahu kalau Saduki mah dia kalau istilah sekarang komunis. Karena dia tidak percaya Tuhan, Saduki. Ya. Farisi minta dibaptis, tetapi ditolak oleh Yohanes. Jadi para hamba Tuhan, rekan-rekan, waspada. Jangan semudah itu kita menjadi percaya bila ada orang yang saya mau bergabung. Nah, kalau sekarang sih mungkin kecil, karena kita kecil. Tapi nanti kalau kita booming, Tuhan memberkati kita. Tidak sedikit yang akan masuk. Betulkah mau masuk? Atau sekedar mau dompleng? Untuk menitipkan diri, menitipkan karir, agar karirnya tidak terputus, tetap jalan terus. Jadi motivasinya itulah. Motivasinya. Mengamankan posisi, mengamankan kursi, mengamankan perut, mengamankan kantong. Terlalu banyak yang seperti itu. Dan justru nanti akan muncul. Istilahnya akan kelihatan nanti kedoknya. Belangnya akan kelihatan kemudian. Nah, di antaranya orang ini akan mengeluarkan secara bisik-bisik, secara kasak-kusuk, akan menebarkan duri atau menebarkan istilahnya itu alang-alang di ladang gandum. Menebarkan paham-paham yang tidak benar secara kasak-kusuk. Dan lahirlah ajaran-ajaran versi lain. Kita perlu waspada. Kita perlu berjaga dengan oknum-oknum ini. Jadi jangan mudah terkecoh. Jangan mudah terkelabui. Jangan mudah tertipu. Betulkah orang ini ingin bersama kita? Betulkah tulus dan bertobat dan cinta pengajaran Kristus? Cinta pengajaran roh. Orang yang cinta pengajaran roh harus siap untuk dibersihkan. Dicuci bersih, ditempelak, dibongkar habis. Harus siap dipermalukan istilah dunia padahal tidak dipermalukan. Ditunjukkan dosanya. Itu kan tidak dipermalukan. Diobati supaya sembuh. Daripada masuk neraka karena dosa, lebih baik dosa itu dibuang supaya selamat masuk surga. Tapi dosa tetap aman, pengajaran yang tidak benar tetap dia pegang teguh. Dia tutupi. Dia tutupi. Dengan kepalsuan-kepalsuan. Dan saudara itu sekarang ini banyak. Pengkhianat-pengkhianat iman itu lahir dari para penyusup-penyusup itu yang berhasil
yang berhasil merobohkan si pimpinan-pimpinan setempat atau hamba-hamba Tuhan yang dalam pengajaran. Banyak sekali sekarang. Butuh pribadi yang tegas seperti Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sejak dari dalam kandungan ibu sudah penuh Roh Kudus. Ketika Maria datang menyampaikan salam kepada Elizabeth, Elizabeth sedang mengandung. Dan Maria pun sedang mengandung bayi Yesus. Elizabeth yang sudah tua, padahal secara usia nggak mungkin hamil karena sudah renta. Tetapi Tuhan menghendaki Elizabeth hamil karena dari kandungannya akan lahir seorang yang diberi nama Yohanes, yang telah menjadi Yohanes Pembaptis. Saudara, kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang betul-betul sebagai bait Allah. Dari mulutnya, dari hidupnya. Makanya orang yang hidup dalam Kristus, kemanapun orang yang hidup dalam roh. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 16. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Iya. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Yuk, siapa? Ya, ada yang mau baca? Boleh. Dua Korintus pasal 2 Pasal 2 16. ayat 16. Ya, begini firman Tuhan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapakah yang sanggup? Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian. Luar biasa. Yang terakhir itu yang mana? Yang terakhir itu yang mana? Yaitu yang disebut di antara mereka yang binasa. Bagi yang binasa, bagi yang akan binasa. Kita ini yang hidup di dalam roh, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yang hidup dalam tuntunan roh adalah bau maut, bau kematian. Istilahnya tidak mendatangkan nyaman, tidak mendatangkan sejahtera. Perlu awas, ada si A, ada si B, nanti dosa dibongkar. Nanti kita dipermalukan. Wah, trademark itu nempel. Trademark itu nempel, melekat. Maukah kita terus dijuluki seperti itu? Dan kita menjadi tidak laku. Nggak apa-apa, nggak diterima oleh manusia juga. Asal kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi justru kebalikannya. Karena sudah masuknya penyelundup-penyelundup pengajaran itu, akhirnya membuat pengajaran yang semula murni menjadi berubah. Karena itulah pekerja-pekerja Kristus waspada terhadap ular-ular ini. Waspada. Jangan kita lihat mereka ada yang mau bergabung, aduh bagus, apalagi tokoh. Tokoh dalam artian secara umum. Ya, istilah dunia pembawa rezeki. Istilah dunia. Jangan lalu kita menjadi matanya hijau. Sebab berkat itu dari Tuhan. Amin. Amin. Bukan dari manusia, hanya alat. Hanya alat, tidak lebih dari itu. Hanya alat.
ketika karena Tuhan, karena kebenaran, karena Tuhan ditolak, karena firman Tuhan ditolak, Elia akhirnya mengungsi. Elia mengungsi. Tetapi Tuhan pelihara dia. Tuhan jaga dia. Lebih baik menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Nah, pekerja Kristus luar biasa. Kenapa sampai demikian bahasa Tuhan terhadap orang Farisi, yaitu adalah keturunan ular. Keluarkan dulu darimu buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, kenapa minta langsung dibaptis? Belum bertobat, minta langsung dibaptis. Kan pura-puranya kelihatan. Kenapa? Sebab Yohanes Pembaptis pada waktu itu sedang booming. Semua jemaat Israel yang tadinya menyerbu bait Allah untuk ibadah di bait Allah, mendengar khotbah-khotbah para Farisi, mendengar khotbah-khotbah para imam. Sekarang mereka lebih kepada si Yohanes yang tidak memiliki bangunan fisik, tetapi di lapangan terbuka, di gurun-gurun, di pinggir sungai Yarden. Luar biasa. Sederhana, tapi penuh dengan urapan. Penuh, dan di situ umat Tuhan Israel menikmati lawatan Tuhan. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis menghadirkan hadirat Tuhan. Bukan bangunan fisik yang megah, tapi bangunan ilahi. Hadirat Tuhan itu dibutuhkan sekali. Ya, kekasih Tuhan. Jadi waspadalah. Mengapa sampai Tuhan menunjukkan Yerusalem seperti itu? Karena di dalam bait Allahnya sudah ada pengajar-pengajar yang disebut dalam bahasa Tuhan jelas sekali adalah keturunan ular. Ular adalah iblis, adalah dosa. Kedua, ya, tidak masuk surga. Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Ya. Yuk, siapa? Ada yang mau baca? Silakan. Ya. Matius 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, sudah vonis. Kalau kualitasnya sama dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, ahli Taurat kan ahli hukum Tuhan. Dan orang Farisi ya ahli hukum Tuhan. Jadi kalau kehidupan keagamaannya kita tidak lebih baik dari mereka, tidak akan masuk surga. Artinya binasa. Jadi kekasih Tuhan, pekerja Kristus, di mata Tuhan, itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Bait Allah itu luar biasa, di dalamnya ada peti perjanjian. Tapi sayang, pengelola tidak memenuhi syarat. Lalu ketiga, munafik, Matius pasal 15 ayat 7-9. Matius pasal 15 ayat 7-9. Ya, silakan. Matius 15 ayat 7-9, demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang munafik,
benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, kita perhatikan di sini. Bahasa Tuhan tentang orang Farisi adalah munafik. Dan mereka mengajarkan umat Tuhan memuji Tuhan hanya dengan suara yang indah. Tapi hatinya jauh. Beribadah. Ya, datang kebaktian. Tetapi ajaran yang mereka pegang bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Perintah manusia. Sekarang sudah banyak. Waspada ya. Ya. Di HP suka muncul yang aneh-aneh. Sekarang yang lagi tren adalah pengembalian ucapan ke bahasa Ibrani, penghapusan ucapan Allah yang dianggapnya ucapan Allah itu tidak benar. Sedangkan itu oleh Tuhan dibenarkan. Karena Allah itu adalah kiblat. Kiblat kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah kita. Itu jelas. Tapi ada sekarang ajaran yang sudah booming. Bahkan ya jemaatnya lumayan. Gedungnya lumayan. Di Jakarta juga ada. Menghapus ucapan Allah atas dasar bahasa Ibrani. Sementara kenapa Tuhan mengucapkan kata Yahweh kepada orang Ibrani? Karena Yahweh, Jehovah adalah bahasa Ibrani. Nggak mungkin Tuhan mengucapkan bahasa Ibrani ke orang Indonesia. Karena orang Indonesia nggak bakal ngerti. Nah, ke orang Indonesia, Tuhan berfirman-Nya dalam bahasa Indonesia. Itu sudah jelas. Sekalinya Tuhan berfirman ke bangsa Indonesia, itu dalam bahasa roh. Ada terjemahan yang disebutkan makna lidah. Ada terjemahannya. Itu sudah jelas. Jadi kalau saya perhatikan terus, saya ikuti, saudara. Tuhan kasih tahu, itu larinya ke sini, arahnya ke sini. Jadi waspada. Jadi yang diajarkan itu adalah hukum manusia. Perintah-perintah manusia. Bukan perintah Tuhan. Ini yang Tuhan bukakan. Siapa sebenarnya para pengajar Yahudi? Sehingga nilai bait Allah itu jatuh. Sehingga keberadaan bait Allah di tengah kota Yerusalem tidak membuat Yerusalem menjadi memiliki wibawa ilahi. Beda dengan dulu ketika Salomo. Beda dengan dulu ketika raja-raja lain. Beda sekali. Beda sekali. Kenapa? Karena pengajar-pengajar yang hadir di bait Allah itu tidak lagi dalam roh. Tidak lagi dalam roh. Tetapi ajaran manusia. Di antaranya disebut oleh Tuhan munafik. Nomor 4, ragi. Matius pasal 16 ayat 6. Matius pasal 16 ayat 6 dan 11-12. Ya. Matius 16 ya. ayat 6. Ayat 6. Matius pasal 16 ayat 6, 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. 11 dan ayat 12, tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, ayat 6.
ayat 6. Saya ulang kembali. Demikian bunyi firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Kenapa? Karena apa yang diajarkannya bukan firman Tuhan, melainkan ajaran orang Farisi, yaitu kita lihat, saudaraku, disebut oleh Tuhan adalah ragi. Luar biasa. Siapa sih Farisi? Ya ahli agama. Ajarannya apa? Taurat. Tapi Taurat yang disampaikannya gimana? Taurat kan dari Tuhan. Betul. Dari Tuhan lewat melalui Nabi Musa. Itu betul. Tetapi perkembangan ke depan. Nah, disinilah Alkitab yang kita pegang isinya firman yang ditulis berdasarkan pewahyuan kepada para penulis. 5 kitab pertama kepada Nabi Musa. Ya, Kejadian sampai dengan Ulangan. Dan seterusnya ditulis berdasarkan wahyu. Tetapi tergantung siapa yang menyampaikan kemudian sampai dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu jelas ditulis berdasarkan wahyu kepada Rasul Yohanes. Tapi yang menyampaikannya itu siapa dan bagaimana? Suratan-suratan Rasul ditulis berdasarkan pewahyuan pengilhaman kepada para rasul yang diurapi. Di antaranya Paulus. Tapi yang menyampaikannya itu gimana? Apakah dalam urapan? Kalau tidak bedanya dengan orang Farisi yang menyampaikan. Karena itulah lahir materi-materi pelajarannya aneh-aneh. Pekerja Kristus. Rekan-rekan sekerja. Waspada. Waspada. Ya, waspada. Kita yang mulai dengan roh. Akhiri dengan roh. Amin. Amin. Jangan sampai kita mengakhiri perjalanan pelayanan kita dengan daging. Terlalu banyak pengkhianat-pengkhianat iman. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Salah satu di antaranya adalah yang bernama Yudas Iskariot. Betul, Yudas bukan salah satu dari 3 murid utama. Tapi dari susunan 12 murid, Yudas punya posisi. Sebagai apa? Sebagai bendahara. Dipercaya oleh Tuhan pemegang keuangan grup. Dipercaya oleh Tuhan. Luar biasa. Dekat dengan Tuhan. Untuk belanja apa, keperluan apa, Yudas. Tuhan percayakan itu. Tetapi sayang. Gak tahukah saudara? Yang membuat saya terus dikejar oleh Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang dipercayakan Tuhan kekayaan sorga. Terlalu banyak pengkhianat iman, pengkhianat firman. Yang ketika start awal diurapi, dipakai, lalu diberkati. Secara lahiriah diberkati. Tetapi setelah diberkati, hal-hal lahiriahnya luar biasa menopang pekerjaan pelayanannya berubah. Mulai miring-miring, mulai kepada versi-versi lain. Dan mulailah hak Roh Kudus dikurangi, bahkan dihilangkan. Roh Kudus tinggal pengucapan di mimbar. Tapi fakta praktek ibadah sudah tidak pakai lagi.
sudah tidak dipakai lagi. Sebab di dalamnya ada oknum-oknum yang kalau tersinggung oleh teguran Tuhan bakal keluar. Kalau keluar merugikan penggembalaan dari sisi finansial. Jadi tolok ukurnya adalah duniawi, lahiriah. Sementara bahasa Tuhan Yesus jelas, yang lain itu aku tambahkan. Yang utama kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi damai sejahtera dalam kuasa roh. Kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 adalah firman. Itu utama. Yang lain aku tambahkan. Jadi hal-hal lahiriah itu emboh, itu bonus. Jadi kalau dalam perjalanan pelayanan, kita diberkati. Nah, materi kita berlimpah. Tuhan berikan gedung gereja yang megah. Tuhan berikan juga jemaat yang diberkati. Ya, simpanan-simpanan uang itu juga melimpah. Kita bisa beli ini, bisa beli itu, dilengkapi Tuhan dengan sarana ini, sarana itu. Ingat, itu bukan tujuan. Itu adalah bonus. Amin. 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 Itu hanya bonus. Itu bukan tujuan. Kalau sampai hak Tuhan terusik karena hal materi, kita salah. Kita menuju pada pengkhianatan pengajaran. Dan akhirnya nasib Yudas. Yohanes pasal 13, Tuhan kasih kepada Yudas satu potong roti. Sebagai pembuktian, dialah pengkhianat itu. Begitu Yudas makan roti itu, iblis masuk. Makin menguasai dirinya. Kekasih Tuhan. Karena itu, pada kesempatan ini, ya, yang Tuhan tekankan pada saya tidak ingin di antara GSII ada pengkhianat pengajaran, ada pengkhianat iman. Awal-awal kita dalam roh, dan sampai sekarang kita tetap dalam roh. Amin. Kita tetap dalam pengajaran Kristus. Kita teruskan langkah kita. Kita teruskan kebersamaan kita dengan Tuhan dalam pengajaran Kristusnya. Jangan-jangan sampai kita berpaling hanya karena materi, hanya karena cicis, hanya karena fulus, yang hanya sifatnya duniawi dan sementara. Kata Tuhan Yesus jelas, itu hanya bonus, bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tuhan sanggup mengadakan yang kita perlukan. Karena dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang mengadakan. Dia sanggup mengadakan. Perjalanan Israel 40 tahun di padang gurun. Dari Mesir sampai ke Palestina, sampai ke Kanaan. Mereka tidak bercocok tanam. Mereka tidak berjualan. Tapi mereka dicukupkan Tuhan. Tiap hari roti mana? Tuhan kasih daging. Tuhan kirim burung puyuh. Tuhan kasih yang lain-lain. Luar biasa. 40 tahun Israel di padang gurun. Itu menggambarkan 40 tahun. Zaman 40 tahun. Yobel. Yaitu 2000 tahun zaman gereja. Zaman anugerah. Itu menggambarkan. Menubuatkan zaman gereja. Dari sejak Yesus pencurahan roh sampai dengan nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang disebut zaman gereja, zaman roh, zaman anugerah. Zaman yang sekarang kita hidup di penghujungnya. Karena yuk, pegang teguh pengajaran. Apapun yang kita alami dan hadapi. Kenapa Tuhan membuka itu pada saya? Dan saya tanya, Tuhan, sampaikan pada hamba-hamba. Tidak hanya untuk dirimu. Tuhan, ini masih lama.
Masih lebih dari 3 minggu. Siapkan dirimu. Proses, karena Tuhan tahu. Saya bergumul. Saya bertanya banyak ke Tuhan soal penyebutan itu. Bukannya bagaimana? Saya tidak mentah-mentah telangkan bahasa kata-kata pengkhianatan itu. Aduh, rasa-rasanya. Tetapi itu bahasa Tuhan ke saya. Aku tidak mau muncul lagi pengkhianatan. Karena cukup banyak para pengkhianat di luar. Di antaramu, jangan ada seperti itu. Engkau lihat keadaan sekarang, saudara, situasi sekarang. Kenapa? Apakah kita tidak diingatkan? Bencana luar biasa. Banjir, gempa bumi, gunung, wih, ngeri sekali. Ngeri sekali. Luar biasa. Itu tanda. Tanda. Tuhan, tidakkah sekarang kami masih ada di Meterai 1, yaitu kuda putih. Tapi di penghujung akan segera dibuka Meterai kedua, yaitu kuda merah peperangan. Ancaman peperangan sedang menggema di mana-mana. Menggema. Akankah itu terjadi? Kalau dengan itu terjadi akan munculnya kelaparan. Tetapi orang percaya dipelihara Tuhan. Dan Tuhan, tidakkah zaman kuda putih ini rentang waktunya cukup panjang? Apakah nanti kuda merah sepanjang kuda putih? Tuhan katakan tidak. Tidak. Akan singkat. Lalu kuda berikutnya, kuda hitam akan singkat. Pendek rentang waktunya. Luar biasa. Luar biasa. Karena pada kesempatan ini, waktu kita tidak lama. Makin pendek waktu kita. Makin singkat. Jadi, pegang teguh kebenaran. Jangan ingkar dari kebenaran. Meskipun secara lahiriah mungkin kita tidak berlimpah. Mungkin ada di antara kita masih ngepas-ngepas. Masih menangis. Tetapi Tuhan ingin kita yakin. Pemelihara kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pemelihara kita hanya Tuhan Yesus, bukan manusia siapapun. Jangan bergantung kepada manusia. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Tuhan Yesus. Kuasa roh ada pada tiap kita. Kalau saya terus panjangkan firman, akan terus panjang. Tetapi intinya itu, yang dimaksud Tuhan pengkhianat, adalah pengkhianat pengajaran, pengkhianat iman, yang hidupnya tidak lagi untuk Tuhan dan bergantung sama Tuhan, hidupnya untuk Tuhan hanya merupakan kedok semata, tapi hidupnya untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk dirinya sendiri. Dan yang dicarinya hanyalah duniawi. Kita butuh duniawi, tapi itu bukan utama. Itu hanya emboh. Itu hanya bonus. Karena itulah saudara sekalian. Ingat dengan sungguh. Kita dilahirkan oleh roh. Kita tumbuh oleh roh. Dan terus pertumbuhan oleh roh. Kita luaskan. Sehingga kita menjadi sempurna. Yang kita nantikan sekarang adalah hujan awal, hujan akhir. Penyempurnaan gereja. Amin. Itu yang kita nantikan. Nah, saat penyempurnaan, kita akan disingkirkan ke padang gurun. Luar biasa. Di sana kita dipelihara Tuhan sepanjang zaman Antikris 3,5 tahun. Sepanjang Antikris 3,5 tahun. Nah, kemudian Yesus datang. Luar biasa. Tubuh kita diganti dengan tubuh baru. Yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan memakai tubuh baru. Dan kita akan sama-sama naik ke awan-awan. Bertemu Tuhan di udara. Dan kemudian turun. Memimpin dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kasih Tuhan yang berbahagia. Pegang teguh kebenaran. Dan jangan terpengaruh.